Ya, Mirsa, di informasi tadi ini menyatakan bahwa sepertinya memang ada dugaan baby blues dari kedua ibu yang menderita dan juga menyiksa dan bahkan membunuh anak-anaknya ini. Karena memang pemirsa berdasarkan data dari BKKBN ini sebanyak 57% ibu-ibu di Indonesia ini mengalami gejala baby blues atau depresi pasca melahirkan. Dan angka tersebut menjadi kasus tertinggi di Asia dan hal ini diungkapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bersama dengan Dr. Eni Gustina, Deputi BKKBN 2020-2023. Selamat siang Ibu Eni, ini bisa dijelaskan Bu sebenarnya kalau untuk baby blues ini di Indonesia kan ada 57% ibu yang mengalami baby blues, provinsi mana Bu yang paling tinggi? Baik, selamat siang Mas. Sebelumnya mungkin kesempatan ini saya gunakan untuk sekaligus meralat data yang sudah ada di media. Itu sebetulnya bukan 57% Mas. Jadi ini hasil sebuah survei lakukan di Rumah Sakit Sarjito, di mana ada instrumen untuk memeriksa atau screening pada ibu-ibu yang baru habis melahirkan. Itu 50-70% memiliki gejala. Jadi kita tidak rancu dia langsung baby blues ya Mas. Dengan dia memiliki gejala ini harusnya dilakukan screening lebih lanjut untuk mengetahui berapa angka baby blues di Indonesia. Nah, secara angka memang Indonesia datanya dari literatur yang dilakukan itu sekitar 31%. Kita nomor 3 di Asia. Yang paling tinggi itu adalah Kamboja, di Asia Tenggara maksud saya. Paling tinggi adalah Kamboja, Laos, kemudian Indonesia itu datanya. Sekali lagi untuk Indonesia kita belum punya data, di Kementerian Kesehatan pun saya sudah coba cari datanya memang belum ada. Beberapa literatur atau teman-teman yang sudah melakukan penelitian di beberapa daerah, saya contohkan beberapa kabupaten di Sumatera Utara cukup tinggi, bahkan di kota Palembang dikatakan datanya itu malah zero gitu ya. Nah, karena survei ini bentuknya dia disebut dengan Edinburgh Postnatal Depression Scale. Jadi ada skalanya dengan 10 pertanyaan yang dilakukan kepada ibu-ibu pasca melahirkan. Tapi bagaimanapun baby blues ini sangat mengkhawatirkan kita saat ini, di mana penyebabnya itu berbagai hal, termasuk juga pengaruh ke suami dan keluarga, tapi juga pengaruh faktor usia melahirkan gitu ya. Karena saat ini di Indonesia makin tinggi usia melahirkannya, sehingga rasa kekhawatiran, rasa ketakutan itu juga menyebabkan terjadinya baby blues syndrome. Nah, salah satu yang tadi disampaikan ini adalah akibat yang cukup mengkhawatirkan kita ya. Artinya yang paling penting bagaimana kita mencegah untuk terjadinya baby blues syndrome ini ke depan.